Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan belajar materi akidah akhlak kelas 5 semester ganjil, yaitu dengan tema indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Selamat menyimak. Yang pertama, adab tamu. Bertamu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ata liziarati, artinya datang berkunjung. Menurut istilah, bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat, ataupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan ataupun untuk suatu keperluan lain dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Agama Islam mengatur seluruh perilaku atau tindak tanduk manusia, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, semua ada tata cara atau aturannya, termasuk bertamu, baik yang bertamu atau tuan rumahnya. 1. Adab tamu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika bertamu. Yang pertama, mengucapkan salam. Sebelum masuk rumah, kalian sebaiknya mengucapkan salam kepada tuan rumah. Dengan salam berarti tamu berdoa semoga tuan rumah memperoleh keselamatan, rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Tirmidzi dikisahkan bahwa Qaldah bin Hambal disuruh Safwah bin Umayyah untuk mengantarkan makanan dan minuman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang di atas lembah. Qaldah langsung menemui Rasulullah tanpa mengucapkan salam dan tidak meminta izin. Rasulullah menyuruhnya keluar kembali dan mengucapkan Assalamualaikum. Apakah aku boleh masuk? Ini ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya dilakukan setiap kalian bertamu ke rumah orang lain. Yang kedua, meminta izin masuk. Bertamu merupakan ibadah jika diniati baik dan dilakukan dengan aturan syariat Islam. Terkadang seseorang bertamu dengan memanggil-manggil nama yang hendak ditemui atau dengan kata-kata sekadarnya. Rasulullah SAW mengajarkan hendaknya seseorang ketika bertamu mengucapkan salam dan meminta izin untuk masuk. Izin masuk ke rumah orang lain adalah sesuatu yang harus kalian lakukan. Mungkin tuan rumah saat itu sedang istirahat atau tidak mau diganggu. Dengan minta izin berarti kalian memberi kesempatan tuan rumah berbenah diri lalu menyambutnya. Yang ketiga, posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk. Ketika kalian mengetuk pintu mengucapkan salam untuk bertamu, berdirilah membelakangi pintu. Tidak dibenarkan menghadap ke dalam rumah melalui pintu yang terbuka atau mengintip dari balik jendela. Hal ini dilakukan untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Adab lain dalam bertamu adalah ketika seseorang hendak menginap, hendaknya tidak boleh melebihi dari 3 hari. Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sabdanya, jamuan hak tamu berjangka waktu 3 hari, lebih dari itu jamuan adalah sedekah. Tidak boleh bagi tamu untuk menginap di suatu rumah hingga ia menyusahkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kelima,
Kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Kita harus menunda kunjungan atau pulang kembali ketika setelah 3 kali salam tidak ada jawaban, atau pemilik rumah menyuruh kita untuk pulang. Jika seorang tamu diminta pulang, hendaknya jangan memaksakan diri untuk menemuinya. Tidak usah tersinggung atau merasa diabaikan, karena hal ini termasuk adab yang penuh hikmah dalam syariat Islam. Meminta izin sebelum masuk rumah itu berkenaan dengan penggunaan hak orang lain. Oleh karena itu, tuan rumah berhak menerima atau menolak tamu. Jika kamu disuruh kembali, maka kembalilah. Tuan rumah bukan menolak hak yang wajib bagimu, tetapi dia ingin berbuat kebaikan. Yang keenam, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Bila kalian telah diizinkan masuk untuk bertamu oleh tuan rumah, silakan masuk dan boleh duduk di tempat yang disediakan. Tetapi perlu diingat, jagalah pandangan kalian dari hal-hal yang tidak boleh dilihat. Jangan biarkan pandangan kalian mengikuti rasa ingin tahu dan menyelidiki sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya disyaratkan minta izin tidak lain untuk menjaga pandangan. Hadis riwayat Tirmidzi. Setelah diterima oleh pemilik rumah, maka jangan mulai bicara sebelum tuan rumah bertanya atau bicara terlebih dahulu. Setelah itu, kalian sebagai tamu baru menyampaikan maksud tujuan bertamu dengan sopan. Jadilah tamu yang baik sehingga tujuan kalian bertamu dapat tercapai. Yang ketujuh, menjawab dengan nama yang jelas jika pemilik rumah bertanya, "Siapa?" Terkadang pemilik rumah ingin mengetahui dari dalam rumah orang yang bertamu sehingga bertanya, "Siapa?" Maka hendaknya seorang tamu menyebutkan namanya dengan jelas, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran. Pembahasan yang kedua adalah adab penerima tamu. Bertamu ada adabnya, begitu juga bagi tuan rumah atau penerima tamu juga harus punya perilaku yang baik. Beberapa adab bagi penerima tamu yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Memuliakan tamunya. 2. Jangan menunggu sampai tamu datang. Sebaiknya kita memasak makanan kemudian mengundang orang untuk datang makan bersama kita. 3. Disunahkan bagi tuan rumah menemani tamu makan. 4. Hak seorang tamu untuk dilayani adalah selama 3 hari. Selama itu, tuan rumah dianjurkan menghormati dan melayani tamu dengan sebaik-baiknya. 5. Jangan sekali-kali menyusahkan tamu, disunahkan melayani keinginan tamu. 6. Bila tamu akan pulang, maka disunahkan bagi tuan rumah untuk mengantarkannya sampai ke pintu rumah. Pembahasan selanjutnya adalah tentang hikmah bertamu. Apabila adab bertamu ditegakkan dengan baik, maka akan mendapatkan manfaat atau hikmah yang besar bagi orang yang bertamu atau orang yang kedatangan tamu. Ada beberapa hikmah bertamu, di antaranya: 1. Bertamu dengan adab yang baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, ancaman, dan lain-lain. 2. Islam memandang setiap orang mempunyai persamaan dan kesesuaian dalam berbagai hal dan kepentingan. Karena itu, dengan bertamu, seorang akan mempertemukan persamaan atau kesesuaian, sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama yang baik. 3.
bertamu dapat menciptakan perdamaian dan mempererat persaudaraan. 4. Bertamu sebagai sarana untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang bermartabat. 5. Diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur untuk beribadah. Itu tadi materi tentang adab bertamu. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan pengetahuan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.